Iya beda banget, nggak nge saya. Aman? Di sini? Aman dan Mau mungkin seperti apa? Update-nya sekarang mungkin. Udah siap kok. Ya senang aja sih dapat kajian, karena kan manusia itu nggak selamanya ngebelangsek ya. Orang-orang nggak nuduh aku hidupnya tuh cuman pansos, hidupnya cuman sedangkan aku tuh tidak pernah seperti itu. Hidup aku jadinya real aja. Hidup aku tidak pernah aneh-aneh. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak aku tidak pernah macam-macam. Tapi orang berpikir selalu negatif sama saya. Saya begini bukan mencari apa dari netizen biar saya tuh dipuji-puji, enggak. Dari hati saya mau niat saya berjalan hijrah. Tetap pakaian tidak berubah di saat kajian kita seperti ini. Tidak di acara lebih sopan udah tidak mau kelihatan maksudnya ini apa namanya bujur ya sini nggak mau kelihatan mesti oleh baju sudah mulai dijaga gitu kan ya, nggak mau yang ketat-ketat dulu gitu kan ya, mungkin itulah jalannya hijrah. Jadi tanpa tidak merubah aku yang elit sendiri seperti itu, aku tidak merubah, tapi tetap menjaga di mana kodrat sebagai wanita. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai kecanduan untuk ikut kajian ya? Oh udah sering. Saya kan lulusan pesantren, jadi saya dulu sekolah pesantren di mana orang tua saya iman yang ada di situ tetap, walaupun saya bergaul dengan orang bandel, penjahat, dulu saya sama orang tukang narkoba, sama obat-obatan, saya tidak pernah, sampai saya tidak pernah konsumsi seperti itu. Makanya kata orang saya awet muda ya, saya terus itu mungkin yang orang bilang kenapa ke operasi muka nggak sakit juga, karena saya tidak pernah ada perbedaannya juga sih, yang sembuhnya lama, yang ini. Alhamdulillah Allah ngasih saya jalan selalu lurus. Mungkin saya yang belum pernah ngikutin maunya Allah. Jadi sekarang insya Allah saya akan sholat saya akan saya terapkan insya Allah 5 waktu gitu. Kadang bolong-bolong kan pulang kerja capek pagi tidur subuh lewat gitu kan. Insya Allah pelan-pelan ya. Tapi mau ngerasain juga nggak sih kayak Allah tuh baik banget sama Mpok sampai pada detik Baik banget, mau tahu nggak kejadian kemarin saya mau nangis. Saya masih ngontrak rumah saya. Saya lupa matiin keran air saya membludak. Keran air saya mau nangis, air saya membludak. Listrik saya kerendam, 2 colokan listrik saya kerendam, ubin saya habis semua banjir semata kaki. Sudah dari jam 12 siang sampai jam 12 malam air nggak berhenti. Saya langsung masuk melihat listrik saya tidak terendam air. Masya Allah, saya mau nangis. Allah menjaga banget saya ya gitu kan. Kalau misalkan saya harus ganti sama orang kebakaran seperti apa konslet, bayangin air listrik tidak nyala loh. Kalau kan listrik nyala tapi tidak konslet. Saya bilang ya Allah gitu kan. Saya masih dijaga gitu kan. Begitu yang hari kedua saya tidur. Kunci rumah saya tidak terkunci, tinggal di pintu. 2 hari saya tinggal. Kunci itu masih tertempel. Alhamdulillah nggak kemasukan maling. Saya berarti kan Allah masih menjaga saya. Itulah makanya saya Allah sayang sama saya kenapa nggak sayang sama Allah gitu kan ya. Hanya sholat 5 waktu sih yang saya tepatin banget. Selebihnya saya di jalan Allah. Misalkan saya operasi melanggar di jalan Allah, saya pun minta maaf. Itu dosa saya. Mungkin saya kan hanya perbaiki diri saya, bukan saya untuk apa-apa. Pokoknya saya terima kasih sama Allah, saya terima kasih sama teman-teman yang sering ajak saya kajian gitu. Saya senang banget diajak kajian. Kalau ada, saya sering emang tiap bulan sekali di makna series, makna fresh. Saya selalu datang, saya dagang juga, dagang makanan, saya dagang. Alhamdulillah kalau saya dagang bebek tuh 200 porsi habis. Ini karena saya nggak tahu panitianya, jadi saya nggak dagang. Maksudnya di setiap kajian saya dagang. Tapi kayak itu juga nggak sih kok di kampus sudah masuk ke jalan ini kayak dipertemukan dengan orang baik-baik juga. Alhamdulillah teman-teman saya baik semua. Teman saya baik walaupun saya tuh orang yang tidak punya ya, orang sederhana. Teman saya orang kaya semuanya teman. Ya saya belajar dari situ sih, punya teman orang kaya, punya teman banyak yang suka ajak jalan-jalan, banyak yang suka traktir makan. Banyak Pak Eli mau kemana ikut yuk, ntar pulang-pulang dibeliin baju atau dibeliin apa, sesuatu dikasih uang, kadang-kadang kasih dolar. Saya bersyukur aja, coba 55 tahun saya hidup, 31 tahun saya rumah tangga punya anak tanpa suami ngasih nafkah.
anak saya udah S1. Coba kalau perempuan yang cari uang sendiri, bisa ke orang saya orang kaya, alhamdulillah. Di DM orang saya orang pada minta bantuan sama saya. Kalian nggak tahu hidup saya seperti apa. Saya tidak pernah. Saya nggak mau sama orang. Saya nggak punya duit, saya minta duit juga duit ya. Saya kerja, jadi apapun, jadi MC, dipanggil cuma bos, budget segini, bawa nggak ke daerah, saya ambil. Kadang-kadang budgetnya cukup gede, kadang kecil saya ambil. Saya tidak pernah nolak budget yang, tapi kalau cuma transport segini, tapi pada jauh, saya tolak. Kenapa? Saya bayar supir, saya beli bensin, saya nggak mau nombok juga sih kan. Kalau saya nombok, terus saya gimana gitu kan. Tapi kalau cuma udah bensin kebayar, supir kebayar, saya jalan. Tapi emang apa namanya perjalanan kok kan gak mudah ya Pak ya? Gak mudah, jadi harus itu gak mudah. Saya bilang mudah, tapi orang pasti netizen masih jahat sama saya, masih gak berpihak sama saya. Saya juga bingung harus gimana ya. Jahat ya. Saya punya dosa apa gitu kan. Sampai orang menghina saya banget gitu. Mungkin Saya tidak pernah jahat sama orang. Saya tidak pernah iri sama orang. Saya nggak mau bersaing sama orang. Tapi kenapa orang jahat sama saya? Sampai komen-komennya tuh nyakitin sebenarnya. Nyakitin. Kayak saya di OP, kok mukanya masih biasa aja. Mukanya masih nggak bergerak. Jadi masih nggak ada perubahan. Saya tidak merubah wujud saya kok. Saya hanya merubah hidung saya aja. Jadi semua bilang bagus kok, Ivan Gunawan, Ayu Ting, semua Ruben bagus kok, tidak berubah muka aslinya, tidak berubah wajah semuanya. Pada bilang bagus semuanya. Tapi namanya orang iri ya. Mungkin mereka punya klinik kayaknya, makanya ngucat saya gitu. Karena kliniknya tidak naik mungkin ya. Jadi bodo amat lah. Cuman kapan sih saya bahagia? Kapan saya bisa hidup tenang tanpa komen? Emang sih katanya kalau tanpa komentar netizen kita tidak naik. Maaf, saya istilah berjuang dari nol banget saya untuk mendapatkan. Sekarang kan modelnya Instagram, modelnya ke sosial media. Saya di TV itu kan di 2006 saya udah masuk TV, udah iklan, sinetron, semua saya jalanin gitu kan ya. Tapi kenapa orang lihat saya kok dari cuman dasar tukang nikah, dasar ratu berondong, ratu alay, ya itu yang dilihat. Tidak lihat perjuangan saya, gimana saya bikin nama Elis Gigi, bisa kenal sama semua artis, bisa dikenal seluruh Indonesia. Gimana cara saya untuk mengenalkan diri saya, bukan dari berondong, bukan dari istilah ratu alay. Saya punya karya, orang bilang, itu artis karyanya apa sih? Lihat dong, sekarang di Google, buka Elis Gigi. Buka, kalau buka saya pernah main sinetron, pernah masuk nominasi juga sebagai peran pembantu gitu kan ya. Layar lebar saya main juga. Jadi menjelaskan mereka tuh aku harus ngamer ya. Wikipedia saya nih bahwa nih saya artis kan nggak mungkin. Saya nggak mau seperti itu. Saya ini artis, saya ini enggak gitu. Biar orang nilai saya sendiri. mungkin dengan perjalanan kok pada akhirnya sekarang mungkin kok udah upgrade nih